Ada seorang ulama yang banyak dikenal orang Mesir. Pada tahun 859 Masehi. Namanya Syekh Zunnun. Karena rumahnya Mesir, sehingga dikenal dengan Syekh Zunnun Al-Misri. Beliau ini asalnya orang biasa. Besok kalau sampean ditakdirkan oleh Allah bisa umrah, Allahumma amin, itu ada tanda-tanda Syekh di sana ada orang bukan seperti orang Jawa, bukan seperti orang Belanda. Orangnya itu agak kehitam-hitaman, tinggi-tinggi, dan rambutnya merah, bukan kuning, bukan putih. Rambutnya apa? Merah. Lebih cenderung merah daripada kuning. Jadi rambutnya merah, jenggotnya merah, gudeke merah. Sampai kalau haji umroh, sampai lihat kalau ada orang itu orang kok rambutnya merah, jenggotnya merah, inilah orang yang seperti Syekh Zunnun pada kala itu. Jadi Syekh Zunnun itu diterangkan sifat-sifatnya. Orangnya tinggi, rambutnya parang atau merah. Nah, Syekh Zunnun ini mempunyai hobi. Hobinya mencari ikan. Yo mancing, yo jolo, ya jaring. Pokoknya hobinya mencari ikan di Sungai Nil. Jadi mencari ikan, dapat ikan, dijual untuk makan, untuk nafkah. Suatu saat ada keanehan. Keponakan Syekh Zunnun perempuan diajak mencari ikan. Ayo nduk, melu jolo, melu jaring. Wakilap anaknya ya, anaknya. Nggih. Nggih, Pak. Ayo jolo. Setiap mendapat ikan, jadi ikannya mendapat ikan banyak, katakanlah sampai ada 20 ikan. Syekh Zunnun sudah tidak tahu dapat ikan ini ikannya. Iya Bapak, sampai 20 kali lah, katakan 20 kali. Setelah diperkirakan 20 kali itu wadah ikan sudah habis, sudah penuh. Dilihat oleh Syekh Zunnun. Wadah ikan namanya kepis, tidak ada ikannya, habis. Tidak ada ikannya sama sekali. Kata Syekh Zunnun, loh Dok, mau oleh iwak sampai luwih 20. Lah ini kok tidak ada ikan sama sekali? Kata sang putri, mohon maaf Bapak, setiap ikan saya pegang, mau saya masukkan ke dalam wadah, ikan tersebut matanya berkedip.
sambil membaca subhanallah, subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Masa saya tega memasukkan makhluk Allah yang membaca kalimat tauhid, membaca tasbih, saya masukkan dalam kepes, kemudian nanti mati. Kan saya tidak tega, saya lepas kembali. Sampai 20 kali kata Sayyidun Nun, subhanallah. Aku rung iso ngene iki, saya belum bisa ini. Ya Nduk, ayo pulang. Pulang. Ada tanda-tanda dia merasa dia belum bisa. Anaknya sudah diberi tanda oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kekasih Allah. Wakila bukan anaknya tapi keponakannya, tapi perempuan. Selang beberapa hari Syekh Zunnun pikirannya ya mikir kejadian kemarin dan lain sebagainya. Akhirnya suatu saat beliau keluar dari rumah, tertidur di bebatuan di bawah pohon samuroh. Samuroh itu kalau di sini kelampis. Syekh Zunnun tidur terbangun karena ada sesuatu yang jatuh dari atas pohon. Ternyata yang jatuh dari pohon tadi adalah burung yang masih kecil. Anak burung yang belum bisa apa-apa. Dan anak burung tersebut buta. Jatuh bersama apa? Susuh apa susuh itu ya? Hah? Sarang rembang. Ada burung jatuh bersama sarangnya, ya tidak mati, wong sarangnya terdiri dari akar-akar. Dilihat oleh Syekh Zunnun tadi, yang saat itu masih makom asbab, dia akan mencari, akan memperoleh rezeki Allah, bekerja dulu. Ternyata dia melihat, bangun tidur melihat ada burung jatuh bersama sangkarnya. Dilihat burung ini belum bisa apa-apa, masih kecil dan buta. Nah, karuan burung tidak buta dan sudah bisa lari terbang ke sana kemari, bisa mencari makan. Ini burung ini belum bisa apa-apa, belum bisa terbang. Masih umur sekian hari. Dilihat, kasihan burung ini, masih kecil, isek piye, buta lagi. Terus ini kalau makan bagaimana, kalau hidup caranya gimana dia makan. Seketika itu fansyaqqatil ardu. Cerita ini bisa dibaca dalam kitab namanya Tobaqatul Aulia. Saya membaca dalam kitab Tobaqatul Aulia. Ya, Mas Santri kan harus tahu ini kisah ini referensinya dari mana. Jadi bukan cerita apa dongeng, tapi ada sumbernya. Sumbernya dari kitab apa? Tobaqatul Aulia. Cari di bab Zal, yang paling atas ada Syekh Zunnun al-Misri.
Setelah fansyaqqatil ardu, bumi membuka, telo. Ternyata setelah bumi membuka, datang dari dalam bumi ini, muncul. Istilahnya dalam kitab itu sukrojah, sukrojatani. Katakan dalam kamus artinya piring atau pelat piring. Dari dalam bumi timbul piring dua. Ahaduha min zahabin, wa ukhraha min fiddah. Yang satu piring perak, yang satu piring emas. Yang piring perak isinya air, yang piring emas isinya makanan burung. Nah, burung yang masih kecil buta tadi ya bergerak ke sana kemari karena apa? Walaupun tidak tahu tapi dia mencium bau makanan. Jadi cicit akhirnya sampai ke makanan, dimakan. Kata Syekh Dzunun, subhanallah, makanan datang sendiri. Burung walaupun buta sudah ditata oleh Allah rezekinya. Setelah makan, minum. Dari sinilah Syekh Dzunun Al-Misri yakin seyakin-yakinnya, apalagi manusia yang beribadah kepada Allah, manusia yang iman kepada Allah dan diberi akal oleh Allah. Burung tidak punya akal, belum bisa terbang, buta lagi, rezekinya sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu cerita sababiyah Syekh Dzunun. Langsung banyak istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam usaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan masuk dalam ilmu hakikat. Hidup ini sebetulnya begini. Sudah diatur, arih nafsaka, istirahatkanlah dirimu. Semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dari situ beri Syekh Dzunun Al-Misri riyadhah, zikir, banyak wirid, akhirnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi waliullah yang terkenal, yang masyhur. Kalau para wali banyak diberi karomah oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa ngelempit bumi, toyil ardi, jarak jauh menjadi dekat. Syekh Dzunun bukan hanya toyil ardi, tapi dulu pernah saya sampaikan namanya toyil wakti. Waktu lama bisa menjadi pendek. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diisrokan oleh Allah, dimi'rajkan oleh Allah. Itu toyil ardi, toyil samai, juga toyil wakti. Jadi sejak zaman Rasulullah itu sudah ada toyil wakti. Rasulullah dalam jarak yang begitu jauh dari Makkah ke Masjidil Haram, itu naik pesawat harus 2 jam. Itu baru sampai Mesir. Mesir ke Palestina, ke Masjidil Aqsa, naik bis harus 10 jam. Kira-kira naik pesawat dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa membutuhkan waktu 2 jam setengah. Kira-kira begitulah.
Karena jarak Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa itu sekitar 1.700 kilo. Surabaya Jakarta tidak ada 1.000 kilo. Kira-kira Surabaya Jakarta sekitar 700 sekian. Jarak Mekah Masjidil Aqsa sekitar 1.700. Pesawat terbang 2,5 jam. Belum dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha sampai ke Mustawa tidak diketahui jaraknya. Jarak yang sangat jauh. Kata seorang ilmuwan, bintang Alpha Centauri yang paling dekat dengan bumi itu secepat pesawat, secepat cahaya. Itu harus menempuh sekian ratus tahun baru sampai ke bintang terdekat dengan bumi. Mbuh yo mbuh rayu. Ini kata saya baca buku. Itu dalam Al-Quran bintang itu masih ada di langit dunia. Walaqad zayyana as-samaa'a dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Masih ada di langit dunia. Itu bintang terendah, belum bintang kedua, belum bintang 3 yang jaraknya berlipat-lipat kali. Itu ditempuh oleh Rasulullah dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Bukan toyil ardi saja, tapi toyil ardi wa toyis samai wa toyil waqti. Syekh Dhunnun Al-Misri setelah mengetahui hakikat yang dialami, ia semakin bukan iman saja tapi semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin yakin bahwa semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi saya manusia, burung saja diatur oleh Allah. Burung yang masih kecil belum bisa apa-apa, buta, diberi makan oleh Allah. Bagaimana saya supaya bisa mendekat kepada Allah? Semakin kenal dan tahu, yakin bahwa semua diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya menjadi wali Allah Subhanahu wa taala dan diberi karomat, bukan hanya toyil ardi tapi toyil wakti. Kisah singkat, pada waktu suatu saat beliau mau mandi di Sungai Nil, diikuti oleh santrinya. Dia masuk ke dalam Sungai Nil, silem, jadi masuk ke dalam air sampai hampir 20 menit atau setengah jam tidak muncul, sehingga santrinya bingung. Dianggapnya kiai saya ini jelas kalau dimakan binatang yang namanya kuda Nil ini. Ternyata setelah setengah jam muncul. Alhamdulillah kiai saya selamat. Panjenengan kok lama kiai? Menyelam kok sampai setengah jam? Syekh Dhunnun sudah tidak melihat dunia, yang dilihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata hati. Dia menghentikan dengan santrinya, sudah hati yang berbicara. Jong, aku mau menikah dengan seorang
Irak, cantik. Setelah nikah, alhamdulillah 1 tahun punya anak 1, 2 tahun punya anak 2, 6 tahun punya anak 6. Santrinya melongo. Kiai iku omong apa wae. Menyelam setengah jam setelah keluar dari air, ini kiai saya sepertinya tidak sehat ini. Bisa ngomong sakarepe dhewe. Menyelam dalam air setengah jam kok 1 tahun punya anak 1, 2 tahun punya 2, 6 tahun punya anak 3, 6 tahun punya anak 6. Wis dong, wis, ayo pulang, pulang. Ya pulang. Setelah pulang, ternyata jarak 1 malam ada tamu dari Irak. Seorang perempuan cantik punya anak 6. Dibawa semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mbak, panjenengan pundi daleme? Saya Irak, Gus. Panjenengan ini santri pondok. Iya, Bu. Sampean kenal seseorang kiai namanya Syekh Zunnun Al-Misri. Loh. Ya kenal, Bu, saya santrinya. Nah, itu Gus, itu suami saya. Didelok, dilihat ceritranya kemarin, katanya punya istri nikah dengan orang Irak sampai 6 tahun punya anak 6. Nah ini kok ada orang perempuan. Nikahnya kapan? Wong selurupnya menyelamnya kiai saya baru setengah jam. Panjenengan ini istrinya Mbah Yai Syekh Mbah Yai Zunnun. Iya. Ya yes, monggo wis mbah iki piye iki. Santrinya bingung. Namanya khariqul adah. Kebiasaan enggak begitu, tapi ini sudah khariq. Khariq itu membedah kebiasaan. Setelah ketemu, ya betul ketemu. Kiai jenengan kok pun meh setahun mboten mantuk. Lho kok meh setahun niku piye to kiai ning omah wae kok meh setahun. Kesimpulannya tidak asing lagi karena orang Irak tersebut betul-betul istrinya Syekh Zunnun dan anak tersebut anaknya Syekh Zunnun. Jadi ini namanya Syekh Zunnun bisa ngelempit waktu 6 tahun dilempit jadi berapa? Setengah jam. Coba santri sini besok kapan-kapan ngelempit waktu. Satu jam apal alfiyah 1000 bait. Tapi ya dewasa minta. Ini salah satu di antara kisah. Maksudnya, kalau kita sudah tahu bahwa ada takdir Allah, ada qada dan qadar Allah, kita silakan bekerja, tapi kita tidak boleh lepas bahwa semuanya ini tidak bisa lepas dari qada dan qadar Allah. Sehingga kita bekerja, kita harus mengistirahatkan batin kita. Kita bekerja keras tapi batin kita tetap yakin, hakul yakin bahwa semuanya ini sudah diatur oleh Allah. Kemudian kita topang dengan zikir, kita topang dengan riyadhah, kita topang dengan muhasabah, mujahadah, banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan meningkat, kita akan semakin tahu, merasakan ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala.